kelompok 3 mata kuliah metodologi pembelajaran Prodi Bimbingan dan Konseling. Hari ini kita akan menunjukkan mengenai layanan klasikal berkaitan dengan metode koneksi. Selamat menyaksikan. Dadah, enjoy. Lagi baca buku sebelum nanti kita belajar kan kita harus pergi dulu nggak sih biar tahu materinya. Oh iya. Oh bukannya ada tugas ya? Tugas apaan? Belum. Tugas apaan? Tugas yang kata Iswan ya gue yang kata IPS itu. Jam berapa nih? Ini datang. Oh iya iya. Tapi udah dikit lagi masuk. Oh udah ada. Ayo masuk. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Baik, yang merasa namanya dipanggil, ajukan tangan ya. Absen pertama, Alia Akila Syamifri. Saya hadir. Aurora Warasmi Nova. Hadir Bu. Melvi Novia. Ayo Bu. Mas Bu, saya terlambat. Oke, gak apa-apa. Siapa namanya? Ya, saya Bu. Oke, ini acara saya jadi hadir ya. Kenapa aku bisa terlambat? Saya kesiangan dulu. Sama tadi macet jalan. Oke, lain kali berarti harus tidur dekat aku ya. Dan kalau macet berarti Lina harus datang lebih awal. Oke? Baik, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Selamat dulu. Ya. Pada hari ini kita baiknya berdoa lebih dahulu. Berdoa untuk kepercayaan hasilnya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, sebelum memulai belajar pada mengenai media sosial. Nah, sebelumnya Ibu akan mengajak kalian untuk bercerita mengenai pengalaman kalian selama bermedia sosial. Boleh diawali dari Melvi terlebih dahulu. Saya main media sosial Instagram, Twitter, terus Facebook. Terus saya kalau misalnya main Instagram paling cuma kayak lihat video-video gitu doang. Terus kalau Twitter saya cuma lihat-lihat informasi terbaru gitu. Itu aja sih, Bu. Oke, terima kasih Melvi. Pengalamannya sangat menyenangkan. Dan memang selayaknya bermain media sosial itu harusnya melakukan kegiatan yang bermanfaat. Selanjutnya, saya main Instagram aja, Bu. Saya cuma nonton aja sih, Bu, buat nyimpan kenang-kenangan. Iya, boleh. Oke, dari selanjutnya pengalamannya berarti hanya IG saja ya. Oke, baik. Selanjutnya saya Bu, kalau saya main TikTok sama Instagram dan scroll gitu Bu, kalau nyari berita-berita baru buat gosip. Oke, Laras bagus sekali pengalamannya. Mungkin hal yang nggak lakukan ini perlu dikurangi ya, karena mengenai hiburan itu tidak boleh berlebihan, harus ada batasan. Jadi, bagaimana harus yang perlu diperhatikan kembali. Baik, selanjutnya saya Bu, kalau saya tuh main WhatsApp, main Instagram, nonton YouTube, terus main TikTok, terus main Twitter, terus main Facebook juga. Terus kalau misalnya di
TikTok tuh saya suka soal TikTok, terus habis itu aku cari-cari ya tren-tren yang kayak apa gitu. Jadi saya mau ngintip ya joget-joget apa gitu. Terus habis itu kalau ngeliat YouTube tuh saya sambil makan, sambil mandi, sambil banyak, sambil apapun ya Bu. Oke, terima kasih untuk Ina dan teman-teman semua yang sudah mau berbagi ceritanya mengenai media sosial. Memang ketika bermain media sosial kita harus memperhatikan hal-hal yang harus kita lakukan dan kita sebarkan di media sosial. Ketika kita bermain media sosial itu tidak boleh sembarang membagikan informasi dan baik informasi pribadi, informasi keluarga atau bahkan informasi teman-teman di sekeliling kita. Nah, ketika kita bermain media sosial pun harus memperhatikan aturan-aturan. Tindakan yang kita lakukan, tindakan yang kita sebarkan kepada media sosial. Media sosial yang kita gunakan ini bermanfaat untuk diri kita sendiri atau bisa bermanfaat untuk orang lain. Karena media sosial tentunya aku bahkan setidaknya satu informasi yang bermanfaat untuk teman-teman di media sosial. Baik. Oke, kita materi hari ini tentang media sosial ya. Tadi kalian sudah menceritakan banyak mengenai pengalaman kalian bermain media sosial. Kita itu selalu bermain media sosial. Memang kalau kita bermain media sosial itu kayak menyenangkan gitu ya, ada rasa yang untuk beberapa yang paham hanya saja bagaimana tinggal Nina menggunakan media berlakunya sendiri. Nah, untuk yang tadi Nina sebutkan ketika bermain media sosial itu sambil makan, sambil tidur itu mungkin boleh diperhatikan kembali. Hal-hal itu harus diambil kamunya. Jadi enggak, kalau Nina itu nggak selalu bergantung dengan media sosial. Jadi mungkin kita bisa menggunakan dengan hal-hal yang lain lebih bermanfaat seperti baca buku atau bisa komunikasi dalam keluarga atau bahkan bisa melakukan kegiatan lain di outdoor bersama teman atau hal-hal lain yang lebih bermanfaat. Oke, selanjutnya di sini Ibu ingin menceritakan hal yang pernah Ibu lakukan di media sosial. Di sini Ibu akan menceritakan tentang pengalaman Ibu mengenai media sosial. Jadi pada saat itu Ibu pernah melihat satu peristiwa di Twitter. Jadi ada peristiwa mengenai doxing. Di sini kalau udah pernah tahu mengenai doxing nggak? Coba katakan. Saya Bu. Oke, bagus. Laras, silakan mau mengenai apa itu doxing yang Laras ketahui? Kalau misalnya perkara doxing itu saya pernah lihat contohnya di Twitter sama di Instagram waktu itu yang kata soal apa tuh ya mahasiswa demo tentang apa, saya kurang mendalaminya, tapi pas itu kan ada tuh polisi sama mahasiswa kayak yang polisinya menjaga istana presiden, terus sama mahasiswa kan demo. Nah terus habis itu polisinya tuh kayak nangkep mahasiswanya gitu. Terus habis itu ada kayaknya polisi baru masuk gitu deh Bu, dia malah melakukan doxing itu pun di Instagramnya untuk mahasiswa yang ditangkapnya itu. Dia menyebar luaskan informasi mahasiswa yang ditangkap itu. Jadi kayak harusnya nggak boleh kan sih Bu sebagai aparat negara melakukan doxing. Oke, bagus sekali. Laras nanti tahu ya apa itu mengenai doxing. Memang betul seperti apa yang Laras tadi bilang. Kalau misal kita kayak aparat-aparat atau melakukan doxing itu tidak boleh. Mau dia memiliki kepentingan, mau itu tidak, yang namanya doxing itu tidak boleh dilakukan. Tapi yang namanya doxing itu adalah melakukan privasi pada korban yang dilakukan doxing. Jadi memang seharusnya jika kita tahu hal tersebut yang salah tadi, ada hal lain yang bisa dilakukan tidak mendukung korban tersebut atau pelaku tersebut. Jadi nggak memerlukan dilakukan doxing karena bisa aja ketika orang tersebut melakukan doxing yang menjadi yang penting itu nggak cuma si korban aja, tapi bisa aja yang terjadi lingkungan sekitarnya atau kayak contoh kecilnya kayak ada yang juga buatlah alaman ya seorang itu mungkin bisa aja
korban yang menyebarkan alamat itu merasa terancam kan, karena alamatnya tersebarluaskan, dan mungkin bisa aja juga tetangga-tetangganya itu merasa terganggu karena ada beberapa hal-hal yang pengganggu di sekitar lingkungan rumahnya. Itu harus diperhatikan. Baik, selanjutnya selain doxing ini, Ibu pernah menemukan juga hal lain mengenai di media sosial, yaitu tentang bullying ya, atau bisa disebut sebagai cyberbullying. Nah, cyberbullying ini juga sedikit mirip sama yang doxing tadi Ibu sebutkan, yaitu tentang bagaimana orang bermain media sosial tapi dampaknya itu negatif. Nah, cyberbullying ini juga perlu diperhatikan, mirip sama yang tadi Ibu ceritakan mengenai doxing. Nah, kalau kita bermain media sosial itu harus memperhatikan satu, yaitu peraturan ketika kita bermain media sosial. Kalau sekiranya kita mau memberikan hal-hal negatif ke orang-orang sekitar kita, perhatikan dulu teman-teman lingkungan sekitar kita. Kayak sekiranya apakah teman-teman kita ini bisa kita terima mengenai informasi-informasi negatif. Kayak kita tuh gak boleh yang namanya mengajak keributan di media sosial, karena itu bisa mengakibatkan fatal. Bisa aja nanti dari awal kalian melakukan keributan ini, nanti ujungnya menjadi apa? Bullying, cyberbullying. Nah, nanti dampak dari cyberbullying ini, walaupun kalian menganggap remeh kayak itu cuma bercanda, ini kan cuma lucu-lucuan aja, nggak jangan serius. Mungkin bagi kalian itu nggak menganggap serius, tapi bagi si korban itu bisa aja merasa sakit hati atau merasa psikologisnya tuh bisa aja dia tuh sampai kena gitu. Jadi harus diperhatikan. Kita tuh nggak boleh benar-benar apa sih kayak menyebar kata-kata yang kurang baik, kata-kata negatif, atau bahkan kalian kan merasa apa masa remaja ya. Jadi kalian suka banget bercanda-bercanda ke binatang-binatang. Nah, hal itu yang harus dihindari. Oke, di sini Ibu ada kartu. Jadi Ibu mau main permen game, kalian siap nggak? Siap. Oke, bagus. Jadi di sini ada beberapa kartu acak berkaitan dengan kegiatan kalian bermain media sosial. Jadi dalam pembelajaran Ibu yang ambil pada saat ini, berharapkan kalian bisa bekerja sama untuk mencari tahu dan mencocokkan kartu-kartu yang akan Ibu bagikan. Nah, dengan adanya pembelajaran kelompok ini, diharapkan kalian bisa berpikir kritis dan menemukan hal-hal berkaitan dengan media sosial. Jadi kalian tinggal mencocokkan kayak akibat dari media sosial. Nanti kalau kalian merasa bahwa kalian merasa ini kayaknya yang nanti Laras bacakan itu merasa ini cocok deh sama pernyataan saya, kalian tinggal tunjukkan aja. Nah, itu kalian pasangan kalian cocok, kalian akan mendapatkan poin bintang pertama di sini. Nanti akan Ibu tulis nama-nama siapa aja yang mendapatkan poin bintang. Oke? Apakah kalian siap? Ya. Oke, bagus. Ibu bacakan ya. Oke, baik. Di sini boleh kalian Ibu akan beri waktu diskusi terlebih dahulu untuk mendiskusikan mengenai kartu yang tadi Ibu bagikan. Oke, mulai dari sekarang ya. Oke. Baik, silakan saya mendapatkan cara menjaga privasi Bu. Apakah di sini ada yang cocok? Saya punya jawaban dari seorang Nina. Jadi salah satu menjaga privasi adalah dengan mengatur pengaturan privasi akun kita agar hanya teman yang dapat melihat postingan kita Bu. Oke, bagus sekali. Teman-teman, warna Nina. Nah, di sini salah satu contohnya ya, Agatha sudah hebat sekali mendapatkan poin bintang pertama. Oke, akan Ibu tulis nama-nama yang sudah mendapatkan poin. Di sini ada Kima dan juga Laras. Oke,
Nina dan Laras, selamat untuk Nina dan Laras kalau mendapatkan poin pertama. Kalian sudah hebat sekali bisa mencocokkan pernyataan mengenai media sosial. Oke, untuk kelompok yang lainnya bisa, untuk kelompok yang lainnya bisa didiskusikan kembali ya. Saya Bu. Oke, silakan nanti mulai apa? Saya mendapatkan dampak negatif oversharing Bu. Oke, apakah ada masalahnya mengenai pernyataan yang tadi Melki berikan? Oke, bagus. Saya silakan. Mengenai apa? Saya punya jawaban dari Melki, yaitu oversharing bisa menyebabkan informasi pribadi kita disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Oke, bagus sekali. Bagus. Ini Melki dan juga Alia mendapatkan poin pertama. Nah, karena di sini Ibu bagikan tentang pendapat, berarti masih ada 4 pasangan kartu yang belum ditemukan. Kalian bisa memulai diskusinya kembali untuk menemukan pasangan-pasangan kartu kalian. Saya Bu, bagus, Laras, silakan. Mengenai apa? Saya di sini hanya bertanya tentang etika berkomentar di media sosial. Oke, apakah ada pasangan yang mengenai kartu Laras? Saya Bu. Oke, bagus sekali. Nina, silakan. Jawabannya, kita harus selalu berkomentar dengan sopan, dengan menghormati pendapat orang lain. Tepat, Nina dan Laras. Nina dan Laras kembali mendapatkan poin tambahan ya. Di sini Nina dan Laras hebat sekali karena bisa mengumpulkan poin pertama. Nah, di sini yang paling terbuka ditanya Nina dan Laras karena sudah menemukan dua-duanya mengenai pernyataan media sosial. Oke, selanjutnya boleh dilanjutkan ke kelompok selanjutnya mengenai media sosial. Saya mulai bagus, silakan Alia. Mengenai apa? Saya punya pertanyaan, cara menghindari hoax. Oke, apakah ada pasangannya dengan kartu Alia? Saya Bu, dari hoax adalah dengan selalu memeriksa benar informasi sebelum membagikannya. Oke, bagus. Berarti Alia dan Melvi telah menemukan juga pasangan kartunya mengenai pernyataan media sosial. Tepuk tangan untuk Melvi dan Alia. Nah, di sini kalian sudah sempurna mencocokkan mengenai kartu yang sudah diberikan. Nah, ini merupakan salah satu game yang bisa dilakukan dalam pembelajaran format klasikal. Ketika Ibu memberikan kartu ini, tujuannya itu agar kalian bisa berpikir kritis dan mendiskusikan dengan teman-teman kalian. Jadi, kalian itu ada rasa kerjasama antara teman untuk mencocokkan mengenai pernyataan dalam media sosial. Nah, selanjutnya pembelajaran yang kedua, Ibu akan membagikan sebuah kelompok jadi 2 kelompok bagian yang nanti Ibu tugaskan dengan tugas-tugas masing-masing. Jadi kelompok yang pertama yaitu tentang membaca artikel. Nah, membaca artikel ini terdiri dari 2 anggota. Nah, selanjutnya kelompok yang kedua yaitu mengenai menyimak dari materi yang diberikan. Nah, kelompok ini terkait beranggotakan 2 anggota juga. Oke, nah di sini Ibu akan bacakan, kalian harus perhatikan terlebih dahulu mengenai kelompok kalian masing-masing. Untuk kelompok 1 di sini, Alia, Akila, Syafitri, dengan Melvia. Oke, selanjutnya kelompok yang kedua yaitu ada Nina, Cahaya, Alfia, dan juga Aurora, Laras, Gilafar. Nah, kelompok-kelompok ini nanti akan Ibu beri tugas. Nah, jadi kalian mau perhatikan ya. Kalian siap bukan? Siap. Oke. Jadi, kelompok Alia dan juga Melvi, kalian bertugas nanti memperhatikan materi yang akan Ibu bahas. Jadi, kalian
bisa catat di kertas kecil untuk poin-poin apa saja yang dibahas berkaitan sama media sosial tentunya. Nah, untuk kelompok Nina dan juga Laras, yaitu kalian nanti bisa silakan berdiskusi di luar kelas berkaitan tentang artikel. Jadi nanti ibu akan bagikan sebuah artikel, kalian harus menyimak artikel tersebut dan mencatat hal-hal kecil berkaitan dengan artikel tersebut. Nanti setelah waktu yang sudah ditentukan itu sekitar 15 menit, nanti kalian akan berkumpul kembali di kelas ini dan membagikan pembahasan materi yang kalian dapatkan. Jadi kalian nanti akan perwakilan setiap anggota untuk mempresentasikan materi apa yang kalian dapat. Oke? Apakah kalian paham? Paham. Baik. Untuk kelompok Nina dan juga Laras bisa dipersilakan untuk keluar kelas untuk menyiapkan diri membahas artikel yang akan nanti dibagikan. Silakan. Lihat deh, gue dapat peringatan dari Instagram katanya suruh jaga privasi tuh karena banyak yang screenshot foto sama keluar jadi emang harus ini. Jadi kalau misalnya itu buru-buru deh cepetan atur privasi akun lu biar kalau misalnya orang-orang yang asing itu nggak langsung bisa masuk dan mengakses Instagram gitu. Jadi nanti informasi lu gak gampang seberapa kali. Oh iya benar sih, sumpah lu buru-buru ya. Ya. Baik, di sini kelompok Anglia dan juga Melki. Nah, tadi kan ibu sudah membahas beberapa poin-poin penting mengenai kartu-kartu yang ibu bagikan tadi kan ya. Materi yang pertama tadi kan bahas tentang keceta, dampak negatif dari oversharing. Nah, ketika kita membagikan informasi pribadi, kita terlalu menyebarkan informasi pribadi itu juga bisa menjadi dampak buruk untuk diri kita sendiri. Bisa menjadi bumerang untuk diri kita sendiri. Jadi, kalau sekiranya kita bermain media sosial itu perlu memperhatikan hal-hal penting seperti ini. Mungkin kita merasa kayak nggak apa-apa deh nyebar luaskan privasi kita atau kita boleh deh cerita-cerita dikit di media sosial, tapi sebenarnya hal itu juga perlu diperhatikan. Kita harus tahu, kita harus lihat situasi kira-kira bisa nggak kita pinter teman-teman yang di sekiranya itu tidak apa ya kayak kita tuh harus tahu kira-kira teman-teman yang mana saja yang bisa kita ceritakan. Takutnya ketika kita memberikan informasi tersebut, apalagi ini informasi pribadi, nanti malah disebarluaskan, malah jadi apa ya? Takutnya nanti ada dampak buruk terhadap kalian ketika bermain media sosialnya. Memberikan hal-hal yang positif saja, kayak misalnya kalian habis menang lomba, nah itu gak apa-apa kalian memberikan, kita kalian sebarkan di media sosial, atau kalian habis masak contohnya, itu hal yang bermanfaat yang harus dilakukan. Kayaknya serunya kalau bisa ikut lomba ini, kayaknya semua bisa masak kami gitu. Itu bisa ngasih dampak dan itu bisa ngasih manfaat untuk teman-teman di media sosial kita. Itu yang harus disebarluaskan. Jadi apa yang didampakkan berkaitan tentang emosional. Jadi misalnya kalian itu sama orang ya, kayak misalnya saya lagi sulit sama B itu orang itu mengecek ini atau dia gitu. Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh sebaiknya harus dikurangi karena ini kan energi negatif ya. Energi negatif itu ketika kita menyebarluaskan, maka kita suatu saat nanti bisa mendapatkan energi negatif juga ke diri kita sendiri. Nah, selanjutnya berkaitan tentang cara menjaga privasi. Nah, ini masih berkaitan tentang oversharing tadi ya. Nah, kita tahu menjaga privasi ya. Kita setidaknya nanti akan meminimalisir untuk melakukan oversharing. Jadi ketika kita tahu nih kayak berarti kegiatan ini kita bisa nih sebarluaskan, berarti hal ini bukan bisa kita berikan ke teman-teman media sosial kita. Nah, itu mungkin kita tahu hal-hal yang akan dilakukan
lakukan di depannya. Nah, cara menjaga privasi yang paling bisa kita lakukan yaitu kita filter teman. Nah, maksudnya adalah bukan berarti kayak pilih, tapi kita tuh nilai sekiranya kira-kira teman dia tuh bisa nggak sih diajak bekerja sama? Nah, cara menjaga privasi juga mudah sekali. Kan kalau misalnya contohnya ya, ini contoh mengenai IG. Di Instagram itu ada fitur mengenai profil atau fitur mengenai privasi. Nah, privasi ini dalam artian akun. Jadi akun itu bisa kita gunakan privasi. Nah, jadi selanjutnya kalau misalnya kita di WhatsApp, contohnya di WhatsApp itu juga ada fitur di mana contohnya foto profil kita itu kan ada mengenai profil nih, ada yang bisa dilihat semua orang, ada yang kontak, bahkan sekarang ada ya cuma orang-orang tertentu aja yang bisa melihat profil kita. Nah, itu yang harus diperhatikan. Kalian harus bisa memfilter hal-hal apa yang sekiranya bisa kalian berikan ke orang-orang dan hal apa yang sebaiknya kalian tidak sebarluaskan. Selanjutnya mengenai etika berkomentar di media sosial. Nah, ketika kita bermain media sosial, mungkin kita tuh kayak merasa terlalu seneng ya, terlalu enjoy tentang media sosial yang kita lakukan. Kayak contohnya TikTok gitu ya, atau Twitter gitu. Nah, ketika kalian bermain media sosial tuh kayaknya kalian seru banget kalau kalian komentar-komentar yang lucu, komentar-komentar yang bisa membangun relasi antar teman itu mungkin bisa dilakukan. Tapi kalau komentar-komentar yang jahat, kalian kayak menyakiti orang, kayak contohnya menghina fisik, itu udah sebaiknya kalian hindari ya, karena ketika kalian melakukan hal itu bisa aja sampai kalian pun bisa mendapatkan dampak dari komentar yang kalian berikan itu pada orang lain. Nah, selanjutnya cara menghindari hoax. Nah, mengenai cara menghindari hoax ini, kalian perlu ketahui bahwa ketika kita mendapatkan informasi, kita harus memfilter, kita harus mencari tahu ini belum apa saja yang perlu kita bahas, apa saja yang perlu kita dapatkan, atau apa saja yang perlu kita terima informasi. Kayak contohnya, kita mendapatkan informasi di TikTok mengenai di Depok itu ada ular naga. Nah, kalau kalian tahu nih, kalian dapat informasi itu di TikTok, ya kalian harus lihat dulu tuh di internet, contohnya kayak di Google, kayak kira-kira apa bener kan sih di Depok itu ada ular naga gitu. Nah, kalau misalnya sekiranya nggak ada, ya berarti ya itu cuma hoax aja gitu. Nggak bisa kalian poster kayak buat ibu-ibu orang, itu nggak boleh. Atau bisa aja cara langsung dari orang-orangnya yang memang tinggal di Depok ya, yang kalian make sure ke teman kalian yang ada di daerah Depok gitu. Emang bener gak sih di daerah Depok itu ada ular naga gitu. Jadi kalian perhatikan terlebih dahulu informasi-informasi yang kalian dapatkan di media sosial, baik apapun itu. Oke. Untuk Alia dan juga Melly, bagaimana? Apakah ada pertanyaan mengenai materi hari ini? Sudah paham, Bu. Berarti Melly dan Alia sudah bisa mencatat poin-poin apa saja yang bisa kalian presentasikan dan kalian bagikan kepada teman-teman kalian. Si Farah dan Tina, boleh silakan masuk ya. Oke, baik untuk Larat dan juga Nina, boleh dipresentasikan mengenai materi apa yang kalian dapatkan mengenai artikel yang kalian baca tadi. Saya belajar kok cara mengatur pengaturan dari Instagram ya, kayak orang nggak pada lucuin apa ini dan saya menyebarluaskan tentang saya juga, Bu. Saya tadi sama Rina juga belajar tentang bagaimana sih kita harus mencari apa yang akan kita posting di medsos biar informasi pribadi kita tuh nggak mudah tersebar ke orang lain gitu. Oke, baik, bagus sekali. Nah, selanjutnya pada kelompok yang pertama ya, kelompok Alia dan juga Melvi, kira-kira informasi apa yang kalian dapatkan setelah kalian menyimak mengenai materi yang tadi saya berikan? Kami juga belajar gimana manfaatnya kalau media sosial digunakan dengan bijak dan bahayanya media sosial digunakan tidak hati-hati, Bu. Lalu kita juga harus menjaga privasi, menghindari oversharing dan berkomentar dengan sopan, Bu. Oke, untuk pembahasan materi ini, tepuk tangan untuk kita semua. Yang tunangnya atau sekali ya. Nah, kalian berarti sekiranya sudah bisa ya menyimpulkan dan bisa mencatat poin-poin penting mengenai materi-materi dan atau artikel yang kalian tadi temukan.
Saya bangga sekali dengan kalian semua karena kalian sudah memaksimalkan pada pertemuan hari ini. Apakah ada yang perlu dipertanyakan? Tadi sebenarnya saya tadi suka kita berdiskusi tentang bijak dalam media sosial, Bu. Oke, baik. Berarti pada materi hari ini sangat menyenangkan sekali ya mengenai media sosial karena media sosial itu sangat dekat dengan lingkungan sekitar kita. Bun, tadi saya suka banget dengan metode pembelajaran yang hari ini. Bisa nggak sih besok-besok kita pakai metode pembelajaran kayak gitu lagi? Oke, untuk pada pembelajaran kali ini memang saya sebagai guru harus mengupayakan hal-hal yang baik dan melihat asesmen. Jadi dalam metode pembelajaran akan diupdate jika sekiranya memang ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Terima kasih untuk evaluasi pada hari ini, kalian sudah hebat sekali. Ibu sangat bangga sekali sama kalian karena kalian tuh berani ya menceritakan dan mengumumkan pendapat kalian masing-masing. Kalian juga bisa mencontohkan mengenai kartu-kartu yang sudah tadi kartu yang sudah saya bagikan tadi. Nah, apakah ada perlu pertanyaan yang lain? Saya jadi penasaran tuh kata selanjutnya ada berapa lagi ya, Bu? Wah, kalian berarti penasaran ya untuk pertemuan selanjutnya. Nah, tamu selanjutnya rahasia ya. Iya, pertemuan selanjutnya bersifat rahasia, tapi pasti berkaitan dengan lingkungan sekitar kita. Nah, apakah kalian sudah siap untuk berkemas-kemas? Sudah! Oke, terus kalian bisa berkemas-kemas terlebih dahulu ya. Baik. Untuk pada pembelajaran hari ini, kalau usai, kalian sudah hebat-hebat sekali bisa menyimak mengenai pernyataan media sosial dampaknya apa saja, kalian melakukan media sosial di mana saja, hal apa yang kalian lakukan di media sosial, lalu kira-kira apa yang kalian lakukan ketika bermedia sosial dan juga hal-hal atau ramuan apa yang perlu kalian perhatikan ketika bermain media sosial. Nah, selanjutnya di sini Ibu apresiasi besar untuk kalian semua karena kalian sudah hebat-hebat sekali. Apa sih? Kalian sudah hebat-hebat sekali melakukan kegiatan layanan bidang orang klasikal. Tetap kita semua. Hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk ketua dipersilakan. Sebelum kita berdoa, kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Hati-hati di jalan ya. Iya, Bu. Hati-hati di jalan juga. Ya.